Halo pemirsa, selamat pagi. Tolak pemakaman jenazah diduga pasien dalam pengawasan sesuai protokol COVID-19, keluarga menghadang mobil ambulans di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Saya, Nikita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, tawuran dua kelompok warga terjadi di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Seorang remaja ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam. Keributan sempat terjadi saat warga melerai dua kelompok massa yang terlibat tawuran di Jalan Tanah Sereal Raya, Tambora, Jakarta Barat. Seorang remaja diamankan lantaran kedapatan membawa celurit. Seorang warga terluka di bagian kepala terkena lemparan batu. Menurut warga, tawuran terjadi setelah satu kelompok massa memancing keributan dengan mengacungkan senjata tajam. Isi tiba-tiba dari sana turun ke sana bawa celurit, dia begini-gini langsung ngacak-ngacak, dia bilang keluar lu, ya anak kecil sih lagi pada main bulu tangkis, ya tiba-tiba lari ke dalam ngejerit, mau nggak mau dong warga RW 10 pada keluar tuh, saking dia pada bawa celurit tuh, saya nggak tahu yang bawa celurit berapanya. Untuk kepentingan penyelidikan, remaja yang terlibat tawuran dibawa ke Polsek Tambora. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda diduga anggota geng motor terjaring razia polisi di Medan, Sumatera Utara. Para pemuda nekat berkumpul meski polisi kerap membubarkan kerumunan mencegah penyebaran virus corona. Polisi menyisir wilayah desa Payageli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang selama ini dikenal rawan tawuran geng motor. Penyisiran polisi dengan berkonvoi sepeda motor dilakukan hingga gang-gang sempit di permukiman warga. Polisi menangkap sekelompok pemuda yang diduga anggota geng motor. Keberadaan para pemuda telah lama meresahkan karena diduga kerap melempari pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan ini. Pihak keluarga berusaha menghalangi para pemuda saat akan ditangkap polisi. Mereka akhirnya dilepaskan polisi dan diminta segera pulang ke rumah. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah sepeda motor tanpa surat kendaraan. Tak jauh dari lokasi pertama, polisi kembali menangkap sekelompok pemuda yang berkumpul. Sebagian pemuda menghindari razia dengan cara bersembunyi di selokan. Satu persatu dari mereka akhirnya ditangkap. 8 unit sepeda motor serta 12 orang pengendara, dan juga ada beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengganggu pengendara sepeda motor dengan cara melempari pengendara sepeda motor, sehingga kita amankan ke Polsek untuk kita laksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam patroli mengantisipasi aksi kejahatan dan upaya pencegahan penyebaran virus corona, polisi mengamankan 8 sepeda motor. Diduga 8 sepeda motor adalah milik para pemuda anggota geng motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kebut-kebutan di jalan raya sekitar Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, sejumlah remaja diamankan polisi. Para joki balap liar bahkan nekat memacu kendaraannya saat dihadang polisi. Warga resah balap liar dilakukan sore hari saat jalanan masih ramai. Polisi yang melakukan patroli mengejar joki yang sedang melakukan adu balap liar di sekitar Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Namun joki balap liar justru memacu motornya menghindari ditangkap polisi. Polisi kemudian mengadang dua sisi jalan sehingga sejumlah remaja joki balap liar maupun penontonnya ditangkap. Remaja yang ditangkap saat diperiksa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan. Sekitar Bandara Cilikriwut selama libur wabah corona justru sering digunakan adu balap liar oleh sejumlah remaja yang membuat warga resah. Kita dapat laporan bahwa di bandara
ada kerumunan anak muda balapan liar. Dari situ kita langsung melakukan pengecekan ke lokasi bandara lama, adanya kerumunan anak muda dijadikan balapan liar. 31 remaja yang ditangkap dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan. Sementara sepeda motornya ditilang karena tidak ada kelengkapan dokumen. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria dalam kondisi tergantung di Taman Manula, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menghalau warga agar tidak mendekat. Korban dievakuasi oleh tim medis menggunakan alat pelindung diri sesuai penanganan COVID-19. Tim medis lengkap dengan alat perlindungan diri mengevakuasi sesosok jasad pria yang ditemukan dalam kondisi tergantung di area Taman Manula, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya tim medis menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar lokasi. Korban diketahui adalah Muhammad Syaron Syah, warga Kejayaan, Pasuruan. Orang mana enggak tahu. Oh gitu, Ya. katanya sakit corona Bu. Kurang tahu Pak, kan masih diselidiki dulu Pak. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menghalau warga agar tidak mendekat. Evakuasi korban sesuai penanganan COVID-19 karena penyebab pasti kematian belum diketahui. Itu masih dalam penyelidikan dari aparat kepolisian. Betul, kita untuk standarisasi petugas maupun yang melaksanakan atau inafisnya menggunakan baju yang disebut. Jasad pria 48 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk divisum. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Di tengah suasana sepi akibat pandemi COVID-19, pasangan suami istri perawat menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Pasutri ini dan seorang anak balitanya didatangi pencuri dan warga mendapati kedua pasutri ini berpelukan di teras rumah dalam kondisi bersimbah darah. Aksi perampokan sadis menggemparkan warga kampung Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Satu keluarga, pasangan suami istri dan seorang anak balita, luka parah dianiaya perampok. Warga mendengar teriakan minta tolong sekitar pukul 3 dini hari. Saat didatangi, pasangan suami istri tersebut dalam kondisi berpelukan di teras rumah bersimbah darah. Seorang anak korban yang masih balita mengalami luka bacokan di pundak, sedangkan satu anak sulung korban selamat. Temu pas begitu di Sarwat Sama Center, di bawah sudah ada korban. 2 itu suami istri dengan anak-anaknya di depan sudah ada. Nah, setelah melihat itu baru kita membuka gerbang karena gerbang masih tertutup rapi. Yang satu si bapak sudah tidak sudah tidak ingat apa-apa lah. Sudah kritis. Kalau yang satu si ibunya masih bisa bicara karena si ibu pas begitu mau naik kendaraan motor itu dia masih bisa bilang orangnya masih ada di dalam, katanya gitu. Ironis, warga sempat kesulitan mendapatkan kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit, sehingga ketiganya dibawa dengan sepeda motor. Perampok diduga masuk lewat belakang rumah, namun sementara ini diperkirakan tidak ada barang berharga yang hilang. Kita belum bisa menduga atau verifikasi secara benar ini perampokan atau tindak pidana yang lainnya, karena hasil dari cek TKP belum ada harta benda yang signifikan yang diambil oleh pelaku. Pelaku ini lewat mana? Hasil sementara dari belakang ya, dari ada tembok di belakang sudah kita polis lain. Korban Dedi Rukmayadi 35 tahun dan istrinya Kurniawati 36 tahun. Keduanya berprofesi sebagai petugas medis perawat di rumah sakit di kawasan Purwakarta dan Subang. Ketiga korban kini dirawat di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 2 orang sales rokok ditemukan tak sadarkan diri di tengah semak-semak hutan daerah Pantura, Madura, Jawa Timur. Korban mengaku dirampok di kawasan Kecamatan Camplong, Selatan, Sampang.
Mas, sampean mobil apa, Mas? Truk. Warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur gempar. 2 orang laki-laki ditemukan tak sadar diri di tengah semak-semak hutan daerah Pantura, Kecamatan Ketapang. Keduanya ternyata korban perampokan. Mas, sampean mobil apa, Mas? Korban seorang sales rokok untuk wilayah Madura. Korban mengaku dirampok di kawasan Kecamatan Camplong, Selatan Sampang. Pelaku menodongkan senjata api dan membius korban hingga pingsan. Warga membawa kedua korban perampokan dan pembiusan ini ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Polisi akhirnya menemukan truk box korban dengan barang muatan rokok yang tersisa ditinggalkan perampok di wilayah Kabupaten Sumeneb. Truk box tersebut telah diamankan di Polres Sampang untuk kepentingan penyelidikan. Namun belum diketahui barang apa saja yang dirampok karena kondisi kedua korban masih belum stabil. Dipepet, yang pertama kali turun adalah supir dari truk. Lalu yang bersangkutan menyampaikan diduga pelaku menggunakan sejenis senjata api. Ya. Kedua orang tersebut, yang satu menurunkan supir, yang satu menurunkan kenek, membantu supir. Pelaku perampokan diduga 6 orang. Mereka memepet korban, menodongkan senjata api, dan menyuruh kedua korban turun. Perampokan terjadi di daerah Kecamatan Camplong, Selatan Kabupaten Sampang, sementara korban dibuang di wilayah utara Madura. Kedua korban, sopir dan sales rokok, dibius hingga tak sadarkan diri. Keduanya kini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Pamekasan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Seorang tukang martabak menjadi korban perampokan. Pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli menodongkan senjata tajam ke arah korban. Handphone serta uang jutaan rupiah milik korban digasak pelaku. Seorang tukang martabak bernasib malang menjadi korban perampokan. 2 pemuda mengenakan penutup wajah dengan sepeda motor metik mendatangi gerobak martabak di Jalan Todopuli Raya Timur, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Keduanya berlagak sebagai pembeli. Ternyata satu orang mengamati situasi sekeliling, sementara satu orang lainnya menodongkan senjata tajam. Pelaku meraih laci penyimpanan uang dan mengambil uang hasil penjualan yang diperkirakan berjumlah 2 juta rupiah. Pelaku juga mengambil telepon genggam. Saya tadi kirain beli, Mas, orang beli toh. Saya bikin, yang satunya di belakang, ternyata langsung megang pisau. Todong kamu, di mana, bagian mana? Lihat wajahnya? Iya. Masih lihat? Kalau dikasih Tinggi-tingginya. kalau kasih lihat masih kenal? Masih. Dek, tadi waktu dia todong kau apa katanya? Ngomong apa dia? Jangan teriak, katanya diam aja. Aparat Resmob Polsek Panakukang yang menerima informasi langsung turun ke TKP. Pelaku yang berjumlah 2 orang memiliki ciri-ciri postur tubuh sedang dan berkulit hitam menggunakan kain penutup wajah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tolak pemakaman jenazah diduga pasien dalam pengawasan sesuai protokol COVID-19. Keluarga menghadang mobil ambulans di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.